di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Nama yang kuat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apalah arti sebuah nama? Tidak seperti nama manusia, nama Tuhan menggambarkan keagungan karakteristiknya. Tuhan memiliki banyak nama yang mewakili kekuatannya. Yehova Jireh, Allah Maha Menyediakan. El Shaddai, Allah Maha Besar. Yehova Rafa, Allah Maha Penyembuh. Yehova Shalom, Allah Sumber Damai. Yehova Syama, Allah Maha Hadir. Salomo memakai sarana sastra hikmat yang sebagian besar cara mengajarnya menggunakan kontras. Di ayat 10, ia menyatakan tentang nama Tuhan mewakili pribadi, kekuasaan, dan sifat ilahi. Orang benar berpaling kepada Tuhan untuk perlindungan dan pertolongan dalam kesulitan. Akan tetapi, di ayat 11, sumber kekuatan dan keamanan orang kaya adalah harta, sewaktu mereka mengalami badai kehidupan. Melalui pengajaran Salomo ini, kita akan merenungkan kekuatan nama Tuhan. 1. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Penulis Amsal menyampaikan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Di zaman itu, menara dibangun sebagai benteng pertahanan kota. Ketika musuh menyerang, maka penduduk akan berlari menyelamatkan diri mereka ke menara tersebut untuk berlindung. Kota yang tidak memiliki menara mudah sekali diduduki musuh, karena dari menara itulah semua strategi bertahan dan menyerang diluncurkan. Siapakah nama Tuhan itu? Dalam Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Aku adalah aku, menunjuk pada nama pribadi Allah, yaitu Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub menjadi nama selama-lamanya dan sebutan turun-temurun. Diteguhkan kembali dalam perjanjian baru yang menunjuk pada nama Yesus, yang berarti juru selamat. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Bandingkan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nama Yesus adalah menara yang kuat yang menyelamatkan. 2. Kesanalah orang benar berlari. Bagaimana orang benar berlari kepada menara itu? Orang benar adalah orang yang telah dibenarkan dalam Kristus Yesus dan terus-menerus hidup benar di hadapan Tuhan. Saat badai kehidupan menerpa orang benar, ia melepaskan segala sesuatunya dan berlari hanya kepada Tuhan dalam doa dan iman. Ingatlah bahwa dosa menjadi penghambat seorang untuk berlari kepada Tuhan. Menarik bahwa pada ayat selanjutnya penulis Amsal menyampaikan, kota yang kuat bagi orang kaya adalah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Amsal 18 ayat 11. Betapa kontras, yang satu menara dan yang lain kota. Yang satu nama Tuhan dan yang lain harta benda. Nama Tuhan adalah tempat pelarian yang kokoh dan kekal, sedangkan harta bersifat fana. Berlarilah ke tempat yang aman selama-lamanya. 3. Dan ia menjadi selamat. Hasilnya, ia menjadi selamat. Selamat di sini bukan berarti masalah hidup menjadi hilang dan semuanya kembali lancar, tetapi selamat mengandung arti mendapat perspektif dan pengharapan yang baru, yaitu seorang mendapat kekuatan untuk menghadapi masalah karena Tuhan dan karena ia bersama Tuhan. Orang kaya yang mengandalkan hartanya memperoleh keselamatan hanyalah menurut anggapannya, sedangkan orang benar berlari kepada benteng pertahanan yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bukan hanya memberi keselamatan selama di dunia, tetapi juga memberi hidup kekal. Sahabat Iktus, firman Tuhan menjelaskan bahwa menara yang kuat adalah nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus.
Menara yang kuat bukanlah kekayaan, kepintaran, relasi, atau mungkin jabatan yang tinggi, sebab semua itu akan segera lenyap. Namun nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ia memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita dari kehancuran, ancaman, ataupun bahaya maut sekalipun. Sebab Yesus Tuhanlah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Saya hanya mempercayai Yesus saja yang memberi keselamatan kepada saya. Setelah saya diperbaharui di dalam Dia, saya tidak mempunyai sumber kekuatan yang lain. Saya telah membuktikannya bahwa harta, kekayaan, dan kekuatan manusia tidak dapat diandalkan. Namun ketika saya berlari kepada Yesus, saya memperoleh kekuatan dan jalan keluar. Yesus yang telah memberi hidup kekal kepada saya menjadi jaminan yang aman atas hidup saya dari hari ke hari. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah nama Yesus menjadi satu-satunya andalan dalam hidup saya? Dengan cara apa saya berlari kepada Yesus untuk memperoleh selamat? Keselamatan seperti apa yang dijanjikan Yesus untuk saya? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau telah menjadi menara yang kuat dalam hidup saya. Engkaulah satu-satunya yang memberi selamat atas bahaya dan ancaman yang ada di hadapan saya. Saya hanya mempercayai-Mu, Yesus, untuk kehidupan saya di masa sekarang, tetapi juga dalam kekekalan. Ya Yesus, saya mau menceritakan kehebatan nama-Mu kepada semua orang. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami diselamatkan. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang